Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 7 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Nana juga di sini sangat senang karena Panopal dia sudah melewati masa kritisnya. Di sini juga Panopal juga ada kemujizatan dari Maha Kuasa dan dia juga kembali normal kembali. Di sini juga Panopal juga dia membuka matanya, dia melihat Junior sama Nana. Di sini juga tangannya juga bergerak dan pas bergerak tangannya Panopal di sini Junior juga memegang tangannya Panopal. Di sini juga Panopal juga sangat senang dan bahagia karena dia ditungguin oleh putrinya dan cucunya dan juga menantunya. Di sini juga Panopal juga diperiksa lagi oleh dokter matanya dan sudah diperiksa lagi oleh dokter. Dokter juga ngomong kepada Nana sama Dewa, alhamdulillah keadaan Panopal sudah normal kembali dan Panopal tidak usah dioperasi karena Panopal sudah normal. Tapi Panopal tidak bisa berjalan dulu sementara waktu, harus pakai tongkat, kata dokter kepada Nana dan Dewa. Nana sangat bahagia mendengar berita itu dari dokter, tapi di sisi lain Dewa dalam batinnya ngomong, Panopal sudah sembuh, sudah sadar, tapi dia belum bisa jalan normal. Dia harus pakai tongkat dulu. Ini gara-gara saya, kata batinnya Dewa. Lalu di sisi lain si Wilson alias si Kelvin, dia di dalam batinnya ngomong, kenapa si Nana sama Dewa nggak keluar-keluar? Ada apa ini? Kata si Wilson ke dalam batinnya. Gak lama kemudian suster keluar dari ruang rawatnya Panopal. Lalu si Wilson juga di sini dia menghampiri suster dan dia juga nanya kepada suster, bagaimana keadaan Panopal? Suster, kata si Wilson kepada suster. Di sini juga suster ngomong kepada si Wilson bahwa ada kemujizatan dari Maha Kuasa gara-gara ada keluarganya yang bernama Nana sama Dewa. Pak Wilson sekarang normal kembali, detak jantungnya dia normal kembali dan juga dia sudah mulai sehat, kata suster kepada si Wilson. Suster juga sudah mengatakan kepada si Wilson dia juga pergi dari hadapan si Wilson. Di sini batinnya si Wilson dia ngomong, kenapa sih Panopal tidak mati sekalian? Kata batinnya si Wilson. Tiba-tiba dia pas lagi dia melamun, tiba-tiba dia melihat ada rombongan Cakarping. Dia juga sangat kaget pas dia mau bersembunyi karena takut ketahuan sama rombongan Cakarping. Malah dia ditajong kena kursi roda dan kursi roda juga dia rubuh. Lalu Lucky sama Cakarping dan Dewi juga dia kaget. Ada apa itu? Kata Lucky sama Dewi dan Cakarping. Pas dilihat sama Lucky cuman kursi roda yang jatuh, kata Lucky sambil dia juga pergi mendekati ruang rawatnya Panopal. Lalu di sini si Wilson juga dia sudah keluar dari persembunyiannya, dia juga ngomong dalam hatinya, mendingan saya cepat-cepat keluar dari rumah sakit, takut ketahuan sama mereka, kata si Wilson. Pas di luar di sini dia ketemu sama rombongan Gold Skull. Di sini anak buahnya Panopal. Dia juga dia ngomong kepada anak buahnya Panopal, dia juga akan mengadu dombakan anak buahnya Panopal sama rombongan Cakarping. Di sini juga dia ngomong kepada anak buahnya Panopal bahwa Panopal itu masuk rumah sakit gara-gara diserang oleh rombongan Cakarping dan perisai Dewa, kata si Wilson kepada anak buahnya Panopal. Lalu anak buahnya Panopal juga dia percaya begitu aja kepada si Wilson dan juga pergi ke rumah sakit. Dia juga langsung masuk ke rumah sakit. Si Wilson sangat senang dia telah mau menggaduhkan si anak buahnya Panopal sama rombongan Cakarping. Lalu di dalam rumah sakit di sini Nana juga dia ngomong kepada Dewa, kita harus memberikan tongkat untuk Panopal untuk terapi jalan, kata Nana kepada Dewa. Iya nah, kita beli yang bagus untuk Panopal, kata Dewa kepada Nana. Lalu di sini Nana juga dia pamitan kepada Panopal dan di sini Panopal juga sangat senang dan bahagia sekali. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, kamu duluan keluar ya Nana, saya mau bicara dulu sama Panopal, kata Dewa kepada Nana. Nana juga duluan keluar dari ruang rawatnya Panopal dan Dewa juga mendekati Panopal dan dia juga ngomong kepada Panopal, saya minta maaf kepada Panopal dan saya alhamdulillah Panopal sudah sadar kembali, kata Dewa kepada Panopal. Di sini juga Dewa juga ngomong lagi kepada Panopal, pokoknya Panopal jangan banyak pikiran, pokoknya Panopal cepat-cepat sembuh. Saya akan keluar dulu untuk membeli tongkat untuk Panopal, kata Dewa kepada Panopal. Di sini juga dalam batinnya Panopal, memang saya marah kepada kamu, tapi putri saya karena putri saya kamu
saya tidak bisa bergerak karena putri saya bahagia dengan kamu, kata batinnya Panopal. Di sini juga dewa juga berangkat untuk membeli tongkat. Singkat cerita sampailah ke toko tongkat itu, dan di sini pas dia lagi membeli tongkat, di sisi lain si Brokokroni sama si Livia sudah pulang dari kantor polisi, dan si Brokokroni juga di sini dia panik karena dia masih harus berurusan sama polisi. Tiba-tiba dia melihat ada Dewa sama Nana yang ada di toko tongkat. Pas dia didekatin, dia sangat kaget bahwa dia akan membeli tongkat untuk Panopal. Lalu si Livia juga langsung mengasih tahu kepada si Parabuana orang tua yang jahat. Di sini Parabuana juga dia sangat marah dan dia juga ngomong kepada si Livia, pokoknya sekarang gini aja, kamu kasih tahu Pasha, Pajar sama harus datang sama Lula, harus datang ke keluarga Buana. Saya akan mengatakan bahwa Nana itu adalah anak dari Panopal. Di sini juga si Livia juga ngomong kepada si Brokokroni, kata Mama kita harus menelpon mengasih tahu Pajar sama Pasha dan Lula harus datang ke rumah Buana. Mama ada rencana baru, kata si Livia kepada si Brokokroni. Singkat cerita mereka juga pergi dari toko itu. Lalu Nana juga Dewa juga langsung membayar tongkat untuk Panopal, dan di sini Nana juga ngomong kepada Dewa, ini kan dekat dari kantornya Kak Pajar, kita mampir dulu ke kantornya Pak Pajar, saya akan mengasihkan desain undangan untuk Kak Pajar, hitung-hitung ini untuk kado mereka, kata Nana kepada Dewa. Dewa juga dia berangkat pergi ke kantor Cahaya Nana. Singkat cerita sampailah ke kantor Cahaya Nana. Di sini Balia langsung ngomong kepada Dewa, kamu marah kepada saya, kata Balia kepada Dewa. Di sini juga Balia sudah ngomong kayak gitu. Di sini Dewa juga sangat marah dan dia juga ngomong kepada Nana. Nah inilah kata Dewa kepada Nana, saya belum apa-apa, nggak apa-apa, Lia sudah ngomong kayak gitu, kata Dewa kepada Nana. Di sini juga Nana ngomong kepada Balia, saya sama Mas Dewa kesini itu bukan mau apa-apa, Lia Kak Pajar. Saya akan mengasih kejutan kepada kamu. Saya mau mengasihkan itu ini kado untuk kamu, ini desain undangan pernikahan kamu. Mudah-mudahan kamu suka, kata Nana sambil mengasihkan surat undangan itu kepada Lia. Lalu Lia juga mengambilnya dan Pak Pajar sama Lia juga dia melihatinya, dan di sini Balia juga dan Pak Pajar juga sangat senang dan Lia juga sangat suka dengan desain surat undangan dari Nana. Dia juga berikan terima kasih kepada Nana. Lalu di sisi lain di sini di rumah sakit, Kak Karping sama Prisa Dewa lagi menjaga Panopal dari si Wilson. Tiba-tiba di sini anak buahnya Panopal yang mau diaduin sama si Wilson alias si Ken Kevin, dia masuk ke rumah sakit. Pas dia mau menyerang rombongan Kak Karping, di sini tiba-tiba datanglah pegawai rumah sakit akan membenarkan lampu. Di sini juga anak buahnya Panopal juga dia langsung keluar lagi dari rumah sakit karena takut ketahuan sama pihak rumah sakit. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 7 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soedat karena Mimin tos kemudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.